Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan takhriz hadis mengenai dosa besar dan dosa kecil. Baik, langsung saja. Yang pertama ada dari segi matan. Matan yang kami ambil dari hadis riwayat Sahih Bukhari yang bunyinya, Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyrku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqala al-awal qalu zuri qala fama zala yukarriruha hatta qalna laitahu sakata. Dan selanjutnya ada syahid. Syahid yaitu hadis yang matanya ada kesamaan secara lafal atau makna dengan hadis lain, dan sanad sahabat dari hadis-hadis tersebut pun berbeda. Yang pertama ada Sahih Bukhari halaman 4 juz 8 bab uququl walidain minal kabair. Yang kedua ada Sahih Muslim halaman 91 juz 1 bab bayan al-kabair wa kabarha. Yang ketiga ada Musnad Ar-Ruyani halaman 105 juz 1 bab Musnad Imran bin Hassin. Yang keempat ada Musnad Ahmad Mukhrajan halaman 343 juz 19 bab Musnad Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang kelima ada Musnad Ishaq bin Rohawiyah halaman 402 juz 1 bab Baqiyah riwayat Ata bin Abi Muslim. Dan yang terakhir ada Al-Bir Wasillah lil Husain bin Harab halaman 53 juz 1 bab uququl walidain. Yang selanjutnya ada terjemah dan maksud lafaz. Yang pertama ada terjemah, yaitu telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bishru ibnu al-Mufaddil telah menceritakan kepada kami Al-Zurairi dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya Abi Bakrah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Rasulullah bertanya 3 kali. Kami para sahabat menjawab, tentu ya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Dan beliau duduk, lalu ketika beliau bersandar, beliau bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong. Nabi selalu mengulanginya sehingga kami berkata dalam hati kami, semoga beliau diam. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Yang selanjutnya ada mufradat dan maksud lafaz. Yang pertama ada al-isyraq atau syirik. Syirik menurut bahasa artinya menyekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Yang kedua ada uququ atau durhaka kepada orang tua. Durhaka merupakan segala bentuk ketidaktaatan kepada kedua orang tua yang berupa perselisihan atau hal-hal yang dapat menyakiti hatinya. Yang ketiga ada az-zuri atau bohong. Bohong merupakan perkataan atau pernyataan yang salah dan dibuat-buat oleh seseorang dengan bertujuan agar pendengar percaya terhadap pembicaraannya. Yang selanjutnya ada esensi hadis, ta'rif istilah dan dilalah. Yang pertama ada ta'rif istilah. Secara istilah atau terminologi dipahami bahwa hadis adalah setiap yang idhofah kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir dan sebagainya. Ma'udifa ila Nabi SAW qawlan au fi'lan au takriran au nahwaha, yaitu idhofah kepada Nabi SAW disebut hadis marfu, yang idhofah kepada sahabat disebut hadis mauquf, yang idhofah kepada tabi'in disebut hadis maqtu, dan yang idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an disebut hadis qudsi. Nabi SAW yang lahir pada tahun 571 Masehi dan wafat tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Nah, sahabat adalah yang hidup sejaman dengan Nabi SAW, sempat berjumpa atau liqa dan meninggal dalam Islam. Tabi'in adalah yang hidup sejaman dengan sahabat, lahir setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang wafat pada tahun 11 Hijriah dan meninggal dalam Islam. Adapun yang idhofah kepada Allah yang bukan Al-Quran adalah nisbah kepada Allah secara makna dan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini, hadis tentang dosa besar dan dosa kecil, dikatakan hadis secara istilah karena idhofah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab secara istilah hadis adalah setiap yang idhofah kepada Nabi, sahabat, tabi'in, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an. Tandanya adalah sighah Rasulullah SAW. Yang selanjutnya ada ta'rif dilalah. Hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub dalam kitab hadis, yakni diwan atau
al-masadir asliyah, hasil dari proses riwayah dan tadwin yang ditekuni oleh para muhaddisin sampai abad ke-5 Hijriah, yang terdiri dari kitab musnad dan kitab musannaf. Kitab musnad adalah kitab yang disusun dengan sistem tasnid, yaitu susunannya berdasarkan urutan rawi sahabat, disebut musnad dan mu'jam. Kitab musannaf adalah kitab hadis yang disusun dengan sistem tasnif, yakni susunannya berdasarkan urutan bab-bab, tematik, atau maudhu'i, disebut muwatta, jami, musannaf, sunan, sahih, dan mustadrak. Kitab musnad dan mu'jam meliputi kitab hadis susunan, diantaranya Zaid, Hanafi, Syafi'i, Ahmad, Yaqub, Ubaidillah, Humaidi, Musaddad, Tayalisi, Abu Khaisamah, Abu Ya'la, Abu Ishaq, Yahya, As'ad, Ibnu Humaid, Hamim, Al-Umawi, Nu'aim, Ibnu Yahya, Ishaq, Ibnu Mani, Al-Haris, Al-Bazzar, A'id, Tabrani. Nah, yang kitab musannaf meliputi kitab Muwatta. Musannaf dan Jami meliputi Malik Al-Madani, Al-Marwazi, Su'bah, Ibnu Abi Syaibah, Al-Laits, Sufyan, Abdul Razak, Hamad, Baqi, Ibnu Hashim, Abu Nu'aim. Dan kitab musannaf sunan meliputi Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Sa'id, Al-Thawri, Ibnu Ujainah, Ma'mar, Daruqutni, Ibnu Adi, Baihaqi, dan Dailami. Dan yang terakhir ada kitab musannaf sahih dan mustadrak yang meliputi Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Zarud, Abu Awanah, Ibnu Al-Sakin, Hakim, dan Al-Harawi. Perhatikan hadis tentang dosa besar dan dosa kecil berikut ini, yang bunyinya, Alau nabi'ukum akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala la israku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqi'an faqala al-awa qalu zuri qala fama zala yukarriruha hatta qalna laistahu sakata. Rawahul Bukhari. Teks tersebut dikatakan hadis secara dilalah karena termaktub pada kitab hadis, yakni kitab Sahih Bukhari secara hadis. Sebab hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis atau masadir asliyah. Tandanya ada footnote, Rawahul Bukhari. Yang keempat atau bagian D ada unsur hadis, yaitu ta'rif arkan. Dengan kajian ilmu hadis riwayah dan dirayah melalui kajian teori sistem dari riwayah dan dirayah tersebut, maka esensi hadis dipahami dari unsur-unsurnya yang terdiri dari rawi, sanad, dan matan. Yang pertama ada rawi. Rawi merupakan orang yang meriwayatkan hadis, yakni yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis mulai dari rawi sahabat, tabi'in, dan selanjutnya sampai rawi terakhir, yakni mudawin yang mengkodifikasikan hadis pada diwan. Yang kedua ada sanad. Sanad merupakan sandaran hadis atau sumber pemberitaan, referensi atau maroji hadis, yakni keseluruhan rawi yang meriwayatkan hadis tersebut mulai dari mudawin, gurunya, ke gurunya, dan begitu selanjutnya sampai rawi pertama kali yang menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan adalah redaksi atau lafaz hadis yang letaknya setelah atau di ujung sanad. Ketiga unsur rawi, sanad, dan matan tersebut merupakan arkan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan hadis. Perhatikan hadis tentang dosa besar dan dosa kecil berikut ini. Hadatsana Musaddad, hadatsana Bisr binul Mufaddil, hadatsana Zurairiyu an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala unabiukum akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqi'an faqala ala wa qawlu zuri. Qala fama zala yukarriruha hatta qalna laitahu sakata. Teks tersebut dikatakan hadis secara arkan karena terdapat rawi, sanad, dan matan. Rawinya adalah orang yang meriwayatkan hadis, yakni yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis, yaitu yang pertama ada dari Abi Bakrah, yang kedua adalah Abdurrahman bin Abi Bakrah, yang ketiga ada Az-Zurairi, yang keempat ada Bisru bin Al-Mufaddil, yang kelima ada Musaddad, dan yang keenam ada Bukhari. Sanadnya adalah keseluruhan rawi yang menjadi sandaran hadis mulai dari Al-Bukhari, Musaddad, Bisru bin Al-Mufaddil, Al-Zurairi, Abdurrahman bin Abi Bakrah, dan Abi Bakrah. Yang selanjutnya matannya adalah teks
yang berbunyi, "Alla unabbiukum bi akbaril kabair salasan qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala awa qalu zuri qala famazala yukariruha hatta qalna laitahu sakata." Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang pertama, bagian E, jenis hadis. Nah, yang pertama, jumlah rawi. Jenis hadis berdasarkan jumlah rawi terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang jumlah rawinya banyak dengan syarat indrawi atau mahsus, tidak terkesan dusta, dan minimal 4 rawi setiap tabaqah. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang rawinya tidak banyak. Kalau rawinya per tabaqah ada 3, maka itu hadis ahad disebut mahsyur. Kalau 2 itu disebut aziz, dan 1 itu disebut gharib. Berdasarkan kriteria tersebut, hadis riwayat Imam Al-Bukhari digolongkan ke dalam hadis ahad gharib karena hanya terdapat 1 rawi di setiap tabaqah. Yang pertama ada Abi Bakrah. Beliau termasuk ke dalam golongan sahabat yang sehidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk ke dalam kategori sikoh dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua ada Abdurrahman bin Abi Bakrah. Beliau adalah anak dari Abi Bakrah. Penilaian ulama hadis terhadap beliau yaitu sikoh dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga ada Al-Jurairi. Penilaian ulama terhadap beliau yaitu sikoh dalam meriwayatkan hadis. Yang keempat ada Bishru bin Al-Mufaddil. Penilaian ulama terhadap beliau yaitu sikoh sabit dalam meriwayatkan hadis. Yang selanjutnya ada Musaddad. Penilaian ulama terhadap beliau yaitu sikoh hafiz dalam meriwayatkan hadis. Yang terakhir adalah Bukhari. Penilaian ulama terhadap beliau yaitu Jil al-Hafiz. Juga beliau disebut sebagai Imam ad-dunya fi fiqhul hadis dalam meriwayatkan hadis. Dalam sikapnya beliau pun dipandang sebagai orang yang bersungguh-sungguh dan warok. Yang kedua ada bagian matan. Dari segi idhofah matan, hadis terbagi pada marfu, idhofah kepada Nabi, mauquf, idhofah kepada sahabat, dan maqtu, idhofah kepada tabi'in, dan qudsi, idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan bentuk matan, hadis terbagi pada qauli dan fi'li dan takriri. Nah, dari segi tanda idhofah dan bentuk matan, hadis terbagi pada 2, yaitu hakiki dan hukmi. Berdasarkan kriteria tersebut, hadis tentang dosa besar dan dosa kecil adalah termasuk hadis marfu qauli hakiki, yakni hadis yang matanya idhofah kepada Nabi Muhammad SAW, bentuknya berupa ucapan dengan tanda idhofah dan bentuk matanya jelas atau eksplisit. Idhofah matan dengan tanda qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bentuk matanya ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa kana muttaqian faqala ala wa qauluz zuri qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Bagian yang ketiga yaitu sanad. Dari segi persambungan sanad, hadis terbagi pada muttasil dan munfasil. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya bersambung, yakni rawi, murid, dan guru yang ada pada sanad bertemu atau liqa karena hidup sezaman, setempat, dan seprofesi hadis. Hadis munfasil adalah hadis yang sanadnya terputus. Putus rawi pertama disebut mursal, putus mudawin dan gurunya disebut mu'allaq, putus satu rawinya disebut munqati, putus 2 rawi dalam 2 tabaqah yang berturut-turut disebut mudhal. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hadis tentang dosa besar dan dosa kecil termasuk hadis muttasil, sebab rawi guru dan rawi murid yang ada pada sanad tersebut termasuk liqa yang hidup sezaman, setempat, dan seprofesi muhaddisin. Mengenai hadis tentang dosa besar dan dosa kecil ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam hadis sahih, karena hadis tersebut telah memenuhi syarat untuk termasuk ke dalam hadis sahih, yakni rawinya adil, yakni rawi yang takwa, wiqayah dalam taat dan budi dari uqubah dan muru'ah. Yang kedua, rawinya tam dobat, yakni sempurna
atau keterpeliharaan sudur dan kitabnya, yakni kuat daya hafal dan daya ingat dan daya fahamnya. Dalam sanadnya yang muttasil, yaitu bersambung, yakni rawi murid dan rawi guru bertemu atau liqa, karena hidup sezaman, setempat, dan seprofesi muhadisin. Dalam segi matan, matanya marfu, artinya yang idofah kepada Nabi Muhammad SAW, baik hakiki maupun hukmi. Yang terakhir dari kategori matan, matanya tidak berilat, artinya tidak ada cacat karena sisipan, pengurangan, dan perubahan, dan juga tidak sad atau tidak janggal, yang artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis kuat dan akal sehat. Selanjutnya yaitu bagian F, kualitas hadis, makbul dan mardudnya. Kualitas hadis terbagi pada makbul, yang artinya diterima sebagai hujjah, dan mardud yang ditolak sebagai hujjah. Sebutan hadis makbul adalah sahih dan hasan, sedangkan sebutan hadis mardud adalah dhaif. Hadis makbul sahih, rawinya adil, tam dabat, sanadnya muttasil, matanya marfu, tidak berilat dan tidak janggal. Sedangkan hadis makbul hasan, syarat dan kriterianya adalah sama dengan makbul sahih, kecuali rawinya hanya sampai pada derajat qalilud dabti. Hadis mardud dhaif adalah bila satu atau lebih dari syarat hadis makbul sahih atau hasan tidak terpenuhi. Apabila hadis terdapat syahid atau muttabi, maka kualitasnya naik dari mardud dhaif menjadi makbul hasan li ghairih, sepanjang bukan hadis dhaif yang maudhu, matruk, dan mungkar. Bila hadis tersebut merupakan hadis makbul hasan li dzati, akan bisa naik menjadi hadis makbul sahih li ghairih. Hadis ini merupakan hadis yang telah memenuhi semua kriteria hadis sahih. Oleh karena itu, hadis ini tergolong hadis sahih makbul sahih li dzati, yang artinya dapat diterima atau dapat jadikan hujjah, yakni dapat jadikan sebagai pedoman amal, digunakan sebagai alat istinbat dan bayan Al-Quran, serta dapat diistinbat oleh kaidah usul fikih. Adapun hadis yang digolongkan makbul adalah jenis hadis sahih dan hasan. Bagian selanjutnya yaitu G. Bagian G yaitu tashih dan i'tibar. Yang pertama tashih, kehujaan hadis dari segi tashih kualitas. Hadis ini merupakan hadis sahih yang bisa diterima oleh kalangan ulama hadis sebab telah memenuhi syarat dan kriteria hadis sahih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang dosa besar dan dosa kecil, dilihat dari segi sanad, syaratnya yang muttasil atau bersambung. Jika dilihat dari segi matan hadisnya tidak mengandung ilat maupun syad dan tidak berlawanan dengan hadis dan hukum syar'i. Jika dilihat dari rawinya adil, tam dabat, dan tidak ditemukan kecacatan. Yang kedua, i'tibar, kaidah untuk mencari muttabi dan syahid yang dapat menaikkan kualitas dari mardud dhaif li dzati menjadi makbul hasan li ghairih, dan dari makbul hasan li dzati menjadi makbul sahih li ghairih disebut kaidah i'tibar. Untuk mencari muttabi dan syahid, dua sahabat digunakan dalam i'tibar sanad. Untuk mencari syahid matan lain digunakan i'tibar matan. Sementara itu, terdapat kaidah i'tibar matan untuk menentukan kualitas hadis dengan i'tibar diwan, i'tibar syarah, dan i'tibar fan. I'tibar diwan adalah menentukan kualitas hadis berdasarkan petunjuk jenis kitabnya, sebab menurut konvensi pandangan muhadisin, jenis kitab menentukan kualitas hadisnya. Kitab sahih, maka hadisnya pun sahih. Hadis tentang dosa besar dan dosa kecil ini dengan i'tibar diwan dapat dikatakan sebagai hadis sahih karena termaktub pada kitab sahih, yakni kitab Al-Jami' As-Sahih Bukhari dengan tanda ada tandanya Rawahul Bukhari. Menurut konvensi muhadisin, kitab sahih hadisnya pun akan sahih. Selanjutnya yaitu bagian H, ta'ammul hadis. Tatbik atau aplikasi hadis makbul terbagi pada A. Makbul yang ma'mul bih, artinya dapat diamalkan, meliputi hadis yang muhkam yang jelas dan tegas, hadis mukhtalif yang dapat dikompromikan, hadis rajih yang lebih unggul, dan hadis nasih yang urutnya belakangan. Dan
Hadis makbul yang ghair ma'mul bih tidak dapat diamalkan meliputi hadis yang mutasyabih tidak jelas. Yang kedua, hadis marjuh tidak unggul. Yang ketiga, hadis mansuh urutnya pertama atau duluan. Yang terakhir yaitu hadis mutawaqqaf fih, tidak bisa dikompromikan, ditarjih dan dinasakh. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, hadis tentang dosa besar dan dosa kecil ini dikategorikan sebagai hadis makbul, sahih lidati, dan termasuk hadis ma'mul bih, dapat diamalkan sebab lafadznya jelas atau muhkam, yakni matan dan kandungannya tegas dan jelas. Sekian mungkin dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah dan asbab wurud. Dalam kitab Musnad Ishaq bin Rawiyah dijelaskan tentang asbab wurud hadis ini, yaitu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Apakah kalian tahu tentang seorang pezina, pencuri dan peminum khamr? Apakah pendapat kalian tentang mereka?" Para sahabat menjawabnya, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Perbuatan itu adalah perbuatan keji dan di dalamnya terdapat pendurhakaan." Lalu beliau pun menuturkan ayat dan hadis tentang dosa besar dan dosa kecil yang terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan baik." Istinbat ahkam dan hikmah. Istinbat ahkam, dosa ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Dosa besar adalah semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta dari para salafus saleh. Dan yang setiap melakukan dosa besar diharuskan adanya had di dunia atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka atau laknat atau murkanya. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam dosa besar sangatlah banyak. Di dalam kitab yang berjudul Kabirul Kabair karya Syekh Imam Az-Zahabi disebutkan bahwa ada 70 macam dosa besar, seperti syirik, riba, melarikan diri dari perang, zina dan sebagainya. Dosa kecil adalah pelanggaran hukum atas perbuatan yang tidak dirinci bahwa pelanggaran tersebut adalah perbuatan dosa besar dan yang melakukannya sama hukumnya dengan pelaku dosa besar. Yang selanjutnya ada hikmah. Yang pertama, mencegah dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Dengan mengetahui perbuatan syirik yang termasuk dosa besar, maka kita harus menjauhi perbuatan tersebut agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencegah dan menjauhi diri dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dengan mengetahui perbuatan durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar, maka kita harus menjauhi hal tersebut. Yang ketiga ada mencegah dan menjauhi diri dari perkataan bohong. Dengan mengetahui bahwa bohong itu merupakan dosa besar, maka kita harus menjauhi hal tersebut. Yang keempat, semakin meningkat ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Larangan perintah Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas tertera mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kelima, menjauhkan diri dari munafik, sikap munafik. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah berkata dusta atau berbohong. Yang keenam, mendapatkan pahala dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Beriman dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya yang menyebabkan kita mendapatkan dosa, akan membuat kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Problematika tafhim dan tatbik. Setiap perbuatan memiliki konsekuensinya, sekecil apapun perbuatan itu. Apabila seseorang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula atau lebih. Dan apabila seseorang melakukan kejelekan atau keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan pula. Ia akan mendapatkan dosa sebagaimana apa yang ia perbuat. Dalam hadis ini dijelaskan tentang dosa-dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Adapun problematika yang sering kali terjadi yaitu menyepelekan dosa-dosa kecil. Dalam konteks pembahasan hadis ini, yang termasuk ke dalam dosa besar hanyalah 3, yakni menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan berkata dusta. Yang selanjutnya, kurangnya pemahaman terhadap agama. Hal ini merupakan masalah yang kerap terjadi di kalangan umat muslim, kurangnya pemahaman terhadap agama, terutama dalam hal pertauhidan kepada Allah, menjadikan seseorang tersebut berbuat syirik. Kesimpulannya, dosa ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Menurut pengertian yang lainnya, bahwa dosa itu adalah satu perkara yang apabila dilakukan membuat jiwa dan hati kita tidak tenang dan akan menimbulkan rasa gundah dan risau. Hadis tentang dosa besar dan dosa kecil setelah ditahrij secara lughah merupakan khobar atau informasi. Secara istilah, idhofah kepada Nabi SAW secara dilalah termaktub pada kitab Al-Jami Sahih Bukhari secara arkan lengkap matan dengan rawi dan sanadnya. Implikasinya, dosa merupakan balasan terhadap suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tolak ukur besar kecilnya dosa dilihat dari apa yang dikerjakannya. Dalam hadis ini, syirik, durhaka kepada orang tua, dan berkata dusta merupakan dosa-dosa besar. Namun perbuatan-perbuatan selain ketiga itu yang termasuk dosa kecil juga tidak boleh diremehkan, sebab akumulasi dari dosa-dosa kecil adalah dosa besar.